Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Oktaviana dari Prodi Psikologi Islam kelas Psikologi Sosial IAIN Kediri. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan konsep diri dengan kecanduan media sosial. Konsep diri merupakan suatu persepsi diri kita secara fisik, sosial, dan psikologis yang berasal dari pengalaman dan interaksi diri kita dengan orang lain. Konsep diri merupakan persepsi seseorang terhadap dirinya, di mana persepsi ini dibentuk melalui pengalaman dan interpretasi seseorang terhadap dirinya sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa konsep diri adalah sebuah pandangan atau persepsi individu mengenai dirinya sendiri secara fisik, psikologis, dan sosial yang terbentuk dan berkembang secara terus-menerus melalui pengalaman-pengalaman dan interpretasi individu terhadap dirinya sendiri, di mana akan mempengaruhi aktivitas kehidupan individu tersebut. Konsep diri setiap individu memiliki 5 indikator, yaitu gambaran diri, identitas diri, ideal diri, peran, dan harga diri. Kelima indikator tersebut saling berhubungan dengan mencerminkan atau mengukur konsep diri yang dimiliki setiap individu. Menurut Roger, konsep diri adalah kumpulan persepsi dan kesadaran diri sebagai aku yang terorganisir. Menurut Roger, self berkembang dari interaksi individu dengan lingkungannya dan individu akan berusaha berperilaku sesuai dengan self tersebut. Konsep diri memiliki 3 konsep dasar yang terdiri dari ideal self, public self, dan real self. Konsep diri merupakan keseluruhan dari aspek keberadaan dan pengalaman individu yang dipersepsikan dalam keadaan sadar. Ketika seseorang sudah membentuk konsep diri, akan sulit bagi mereka untuk mengubah konsep diri yang sudah terbentuk. Konsep diri yang sudah terbentuk memiliki kemungkinan untuk mengalami perubahan, namun akan lebih sulit. Konsep diri menyediakan kerangka kerja yang terus-menerus untuk memahami masa lalu dan masa yang akan datang, serta mengarahkan tingkah laku selanjutnya. Pembentukan konsep diri seseorang tidak terlepas dari peran orang tua dan lingkungannya. Keluarga merupakan tempat interaksi pertama yang diperoleh seorang anak di awal kehidupannya. Konsep diri seseorang dapat berkembang ke arah yang negatif jika ia melakukan penilaian yang negatif tentang dirinya sendiri. Individu tersebut tidak akan pernah merasa cukup baik dan selalu merasa ada yang salah dengan dirinya. Begitupun sebaliknya. Dan seseorang dengan konsep diri yang positif sangat mudah mengenal dirinya. Mereka dapat menerima fakta-fakta yang beraneka ragam tentang dirinya dengan apa adanya. Selanjutnya, penggunaan media sosial dilihat oleh remaja sebagai salah satu wadah yang dapat membantu penemuan identitas dirinya. Melalui media sosial, remaja memiliki komunitas online yang memberikan kesempatan bagi remaja untuk berinteraksi secara sosial dengan orang lain dan mendapatkan umpan balik tentang dirinya dari komunitas tersebut. Selain itu, komunikasi melalui dunia maya tidak terlalu membebani dan menakutkan lagi bagi remaja karena remaja dapat mengganti karakternya secara mudah pada media sosial. Dikarenakan kemudahan dalam menjelajahi dunia media sosial secara terus-menerus dan seringkali menimbulkan fenomena penggunaan berlebihan atau ketagihan. Penggunaan sosial media dapat berdampak negatif karena menimbulkan jarak antar konsep diri yang ideal dengan konsep diri yang sebenarnya. Dengan menampilkan sisi ideal dari konsep diri seseorang, muncul sebuah jarak antara konsep diri yang sebenarnya dengan konsep diri ideal. Pada saat remaja memberikan dan mendapatkan umpan balik dari teman sebaya di media sosial, ia terus-menerus mengevaluasi dirinya berdasarkan umpan balik dan penilaian tersebut. Evaluasi ini secara tidak sadar akan membentuk konsep diri ideal yang standarnya semakin tinggi dan semakin jauh dari konsep diri yang dimiliki oleh remaja saat ini. Remaja yang menggunakan sosial media berada di bawah tekanan terus-menerus untuk tampil baik dan sesuai menurut standar media sosial. Padahal, para remaja tidak menyadari bahwa hal yang ditampilkan oleh teman-temannya merupakan konsep diri mereka yang sudah dimanipulasi dan bukan merupakan konsep diri yang sebenarnya. Semakin tinggi frekuensi penggunaan sosial media oleh remaja, semakin besar kesenjangan konsep diri remaja. Remaja yang menghabiskan waktu terlalu banyak mengakses sosial media memiliki resiko mengalami penurunan konsep diri.
Para remaja menampilkan diri mereka di media sosial berdasarkan preferensi dari teman dan orang lain yang dipercaya memperhatikan remaja secara konstan. Hal ini membuat mereka sangat peduli tentang bagaimana mereka dilihat di media sosial. Perilaku menulis status, mengunggah foto, mengganti informasi, dan foto profil mereka. Perilaku tersebut dilakukan untuk menarik penonton secara online. Hal ini menyebabkan dilema dalam menyeimbangkan antara dirinya yang asli dan keinginan untuk menyenangkan penonton. Dilema antara diri yang sebenarnya, hal ini dapat mendorong terbentuknya citra diri yang negatif karena remaja tidak menerima dirinya yang sebenarnya. Remaja yang menggunakan sosial media akan cenderung menampilkan diri yang diharapkan dibandingkan menampilkan gambaran diri yang sebenarnya. Kecenderungan ini menimbulkan fenomena digital self, di mana remaja memiliki identitas digital yang tidak sesuai dengan keadaan dirinya, ditunjukkan dengan memanipulasi kata-kata, foto, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.